asli Nusantara, bukan fotokopi India. Perbedaan mendasar antara kedua versi ini terletak pada akar teologisnya. Hindu India cenderung bersifat politeistik, di mana Brahma, Wisnu, dan Siwa dipandang sebagai tiga entitas dewa yang mandiri dengan tugas fungsional yang terpisah. Brahma sebagai pencipta alam semesta, Wisnu sebagai pemelihara yang turun melalui avatar, dan Siwa sebagai pelebur dalam siklus waktu. Sebaliknya, pemahaman asli Nusantara bersifat monoteistik, di mana ketiganya adalah manifestasi dari satu Tuhan yang tunggal, Sang Hyang Tunggal _Sang Hyang Widi. Dalam konsep Tripurusa Nusantara, Brahma, Upati, awal kemunculan energi, Wisnu, Sthiti, adalah air kehidupan yang menjaga keberlangsungan, dan Siwa, Lina, adalah proses pengembalian segala sesuatu ke sumber asalnya. Ketiganya menyatu dalam aksara suci Ang Ong Mang, di mana Siwa menduduki posisi sebagai Paramasiwa, puncak kesadaran tertinggi yang merangkum seluruh sifat ketuhanan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah ajaran asli Nusantara, bukan sekadar serapan Hindu India. Hal ini terbukti dari filosofi 5 warna cahaya utama, atau Pancawarna, yang mengatur tata kosmos Nusantara. Dalam ajaran ini, realitas dibagi menjadi pancaran cahaya suci. Cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Dan cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Di pusat segala arah atau madya, terdapat segala warna cahaya yang merupakan tempat Hyang Siwa. Disinilah letak perbedaan krusialnya. Siwa di Nusantara adalah kekuatan yang meleburkan dan menyatukan kembali semua cahaya ke satu titik pusat, sebuah konsep yang sering disalahartikan sebagai dewa perusak oleh pemahaman di luar Nusantara. Bukti komparasi di lapangan menunjukkan bahwa Nusantara tidak terindianisasi, melainkan memiliki kedaulatan filosofis yang mandiri. Kesesuaian Candi Prambanan dengan versi politeistik India hanya mencapai 20%, yang terbatas pada aspek visual luar. Sebaliknya, struktur fisik Prambanan menunjukkan 80% kesesuaian empiris dengan konsep monoteistik dan pancawarna lokal. Hal ini terlihat nyata pada hierarki bangunan 90% sesuai. Candi Siwa dibangun setinggi 47 meter sebagai pusat absolut, simbol Tuhan Esa dan cahaya pusat. Sementara Candi Brahma dan Wisnu diletakkan sebagai pendamping yang mengikuti koordinat warna cahaya masing-masing di sisi selatan dan utara. Ini adalah bukti fisik bahwa Nusantara memandang ketuhanan sebagai satu poros tunggal, bukan tiga kekuatan yang sejajar. Keaslian ini semakin nyata pada aspek posisi spasial, 70% sesuai, yang mengikuti pakem aksara modre Nusantara, di mana Siwa berada di tengah sebagai titik nol kesadaran. Kehadiran Arca Siwa Mahaguru, Agastya, di ruang utama memberikan 80% bukti bahwa candi ini adalah pusat transmisi ilmu pengetahuan pribumi. Selain itu, fungsi arsitektur sebagai pedharman 85% sesuai, yaitu penyatuan ruh leluhur garis miring raja kembali ke sumber yang satu, merupakan konsep eksklusif Nusantara. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar penerima budaya, melainkan pusat peradaban dengan sains spiritualitas tinggi yang kemungkinan besar justru mewarnai dan memengaruhi pemikiran di Asia Selatan. Kedaulatan spiritual ini dipertegas oleh simbolisme Lingga Yoni yang masif di Prambanan. Berbeda dengan pemahaman luar yang sering menyempitkan makna ini pada aspek kesuburan biologis, di Nusantara Lingga Yoni adalah simbol penyatuan dualitas, Purusa dan Prakrti, menuju keesaan mutlak. Secara empiris, keberadaan lingga di dalam bilik utama Candi Siwa adalah pernyataan bahwa segala manifestasi Brahma dan Wisnu pada akhirnya melebur kembali ke dalam titik nol atau kesunyian Tuhan. Hal ini selaras dengan isi prasasti Shivagra 856 Masehi yang menggunakan istilah-istilah Jawa kuno untuk mendeskripsikan bangunan suci ini bukan sebagai kuil banyak dewa, melainkan sebagai Shivagra, rumah Siwa, yang menegaskan bahwa seluruh kompleks ini didedikasikan untuk menghormati satu kesadaran tertinggi. Kesimpulan, Candi Prambanan adalah proklamasi fisik dari monoteisme Nusantara. Secara empiris,
Kompleks ini adalah mandala siwa yang lahir dari 80% orisinalitas pemikiran lokal yang sangat matang melalui sains pancawarna. Perbedaan pengertian antara versi India yang menekankan kesetaraan fungsional dewa-dewa dan versi Nusantara yang menekankan hierarki kesadaran tunggal menjadi bukti kuat bahwa bangsa ini telah memiliki jati diri spiritual yang mandiri, di mana struktur bangunan Prambanan adalah pengejauhan tahan dari kitab-kitab suci asli yang menempatkan keesaan Tuhan di atas segalanya.